Tidaklah seorang muslim berwudu dan membaguskan wudunya kemudian mengerjakan salat melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya sejak saat itu sampai salat yang berikutnya. Pernahkah kita memikirkan mengapa Allah memerintahkan umat Islam untuk berwudu sebelum mendirikan salat 5 waktu? Mengapa Rasul dan sahabatnya selalu berusaha untuk menjaga wudunya? Di dalam ajaran Islam sebenarnya banyak hal ibadah yang terlihat sederhana dan mudah dilakukan. Namun ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan jasmani dan rohani. Contohnya adalah wudu. Pusat saraf, salah satu pusat kehidupan dalam tubuh manusia. Salah satu bagian yang paling peka fungsinya. Namun siapa sangka jika ternyata ada 3 bagian tubuh yang sangat penting untuk kelangsungan pusat saraf yaitu bagian dahi, tangan, dan kaki. Ternyata air segar yang biasa dibasuh ketika wudhu itu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap pusat-pusat saraf. Itu antara lain hikmah di balik sebuah wudhu yang dilakukan, karena air yang dibasuh terhadap pusat-pusat saraf itu. Kebiasaan membasuh anggota basan dengan air, wudu, biasa dilakukan tidak hanya oleh umat Islam. Namun juga bisa berlaku untuk seluruh umat manusia, karena hal ini diyakini bahwa membasuh air segar pada pusat-pusat saraf dapat berpengaruh untuk kesehatan dan keselarasan yang dimiliki oleh pusat saraf. Seorang ilmuwan Prof. Leopold Werner von Ehrenfels, psikiater dan neurologi dari Austria, meneliti tentang proses wudhu. Ia menemukan hasil penelitian yang menakjubkan. Setelah menyimpulkan penelitiannya tersebut, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Setiap perintah Allah tentu memiliki hikmah kebaikan di baliknya. Bayangkan bahwa wudhu adalah ritual pengkondisian seluruh aspek hidup, mulai dari psikologis dan fisiologis. 5 panca indera mesti kena semua tanpa terkecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga dan seluruh kulit tubuh. Ini betul-betul luar biasa. Karena itu, kita harus semakin teliti saat menjalani wudhu. Seperti saat kita membasuh telapak tangan dan telapak kaki, terutama di sela-sela jari. Ternyata ada fakta menarik yang tidak boleh luput. Satu di antaranya adalah di antara sela-sela jari tangan dan kaki terdapat masing-masing satu titik istimewa. Dalam istilah akupuntur disebut dengan basi pada sela-sela jari tangan dan bapeng pada sela-sela jari kaki. Jadi, keseluruhannya terdapat 16 titik akupuntur. Berdasarkan riset pakar akupuntur, titik-titik tersebut apabila dirangsang dapat menstimulir bioenergi, qi, dapat membangun homeostasis, sehingga menghasilkan efek terapi yang memiliki multi-indikasi, seperti untuk mengobati migrain, sakit gigi, tangan lengan merah, bengkak, dan jari jemari kaku. Ulama fikih juga menjelaskan hikmah wudhu sebagai bagian dari upaya untuk memelihara kebersihan fisik dan rohani. Daerah yang dibasuh dalam air wudhu seperti tangan, muka termasuk mulut, dan kaki memang paling banyak bersentuhan dengan benda-benda asing, termasuk kotoran. Karena itu, wajar kalau daerah itu yang harus dibasuh. Mohtar Salem dalam bukunya Prayers as Sport for the Body and Soul menjelaskan, wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Kemudian apabila dibersihkan dengan air, terutama saat wudhu, bahan kimia itu akan larut. Selain itu, wudhu juga menyebabkan seseorang menjadi tampak lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wajah orang yang berwudhu itu akan senantiasa bercahaya. Rasulullah akan mengenalinya nanti pada hari kiamat karena bekas wudhu. Dalam sabdanya yang artinya, umatku nanti kelak pada hari kiamat bercahaya muka dan kakinya karena bekas wudhu. Organ tubuh yang menjadi anggota wudhu disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6 adalah wajah, kedua tangan sampai siku, dan kedua kaki sampai mata kaki.
Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan bahwa air wudhu mampu mengalirkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata, penciuman, pendengaran, tangan, dan kakinya, sehingga yang bersangkutan bersih dari dosa. Seperti sabda beliau, artinya, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari badannya, sampai-sampai ia akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hari Muslim, wudu sebelum tidur, apalagi jika wudu itu dilakukan saat menjelang tidur, akan sangat banyak manfaatnya, antara lain. Pertama, merilekskan otot-otot sebelum beristirahat. Mungkin tidak terlalu banyak penjelasan. Bisa dibuktikan dalam ilmu kedokteran bahwa percikan air yang dikarenakan umat muslim melakukan wudhu itu merupakan suatu metode atau cara mengendorkan otot-otot yang kaku karena lelahnya dalam beraktivitas. Sangat banyak dampak positifnya bahwa jika seseorang itu telah melakukan wudhu, maka pikiran akan terasa rileks. Badan tidak akan terasa capek. Kedua, mencerahkan kulit wajah. Wudu dapat mencerahkan kulit wajah karena kinerja wudu ini menghilangkan noda yang membandel dalam kulit. Kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita akan senantiasa hilang dan tentunya wajah kita menjadi cerah dan bersih. Ketiga, didoakan malaikat. Dalam sabda beliau yang disinggung pada bagian atas, malaikat akan senantiasa memberikan doa perlindungan kepada umat muslim yang senantiasa wudu sebelum tidur. Padahal malaikat adalah makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah. Niscaya doanya akan senantiasa dikabulkan pula oleh Allah. Oleh karena itu, senantiasa berwudu itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Seperti anjuran Nabi dalam sabdanya yang artinya, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hari Bukhari dan Muslim, dalam menjelaskan faidah dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan hikmahnya, di antaranya yaitu, agar dia tidur pada malam itu dalam keadaan suci supaya ketika kematian menjemputnya dia dalam keadaan yang sempurna. Dari sini dapat diambil kesimpulan dianjurkannya untuk bersiap diri untuk menghadapi kematian dengan menjaga kebersihan, kesucian hati karena kesucian hati jauh lebih penting daripada kesucian badan. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan hikmah berwudhu sebelum tidur. Salah satunya adalah khawatir kalau dia meninggal pada malam tersebut, sudah dalam keadaan berwudu. Abdul Razak mengeluarkan sebuah atsar dari Mujahid dengan sanad yang kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, janganlah engkau tidur kecuali dalam kondisi berwudhu, suci, karena arwah akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia dicabut. Semoga kita tetap istiqomah untuk menjaga wudhu sepanjang hari serta memelihara kesucian hati, jiwa, lisan, dan seluruh tubuh. Dari berbagai sumber, wallahu alam, M010P4.